Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada. Ku mengasihimu Yesus, ku mengasihimu Yesus. Sekali lagi, lebih dari segalanya, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlukan Engkau Tuhan. Oh, lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada. Ku mengasihimu Yesus, ku mengasihimu Yesus. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala, lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlukan Engkau Tuhan. Oh, lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang kami mengasihimu. ku mengasihi Haleluya. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau. Oh, ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada, dari segala yang ada, ku cinta Kau Yesus. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan, kita bangkit berdiri saudara. Katakan lebih dari segalanya, Dari segalanya, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. kan Engkau Tuhan. Amin. Oh, lebih dari semua yang ada, ku mengasihimu Yesus. Ku mengasihimu Yesus. sekali lagi, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kami sangat perlu Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada. Mari saudara datang kepada Tuhan, sembah Dia. Oh, ku cinta Kau Yesus. Yesus yang mengasihi Tuhan. Ku cinta Kau lebih dari terima kasih Tuhan. Oh, ku cinta Kau
segala yang ada. Ku cinta Kau. Sekali lagi sidang jemaat katakan, cinta Kau. Mari Engkau yang mengasihi Tuhan, Kau yang mau mengutamakan Tuhan, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Oh, Kau lebih dari segala yang ada Tuhan. Haleluya Yesus. Puji sembah Dia. Sekali lagi saudara, ku cinta Kau Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan, lebih dari segala yang ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Sekali lagi ku cinta Kau. Mari sambil mengangkat tanganmu kepada Tuhan saudara. Lebih dari kami mengasihi-Mu Yesus. Sekali lagi ku cinta Kau. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh Yesus, lebih dari segala yang ada dalam hidup kami Tuhan. Ada amin, ku cinta Kau. Sekali lagi, oh kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Kami harus membuktikan dalam hidup kami bahwa kami mencintai Engkau lebih dari segala yang ada, yang segala yang kami miliki, yang kami punyai, bahkan lebih dari nyawa kami sendiri. Itulah cinta yang sebenarnya yang Tuhan cari dari hidup kami. Lebih dari waktu kami, lebih dari semua kesenangan kami. Karena Engkau telah mengasihi kami sampai sehabis-habisnya. Dan Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu Tuhan dalam penderitaan yang hebat, hanya untuk membuka pintu sorga bagi kami. Engkau telah turun ke dunia meninggalkan kemuliaan-Mu dan menjadi manusia hina-dina. Manusia yang dikatakan orang yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Engkau jadi terkutuk bagi kami, supaya kami yang terkutuk boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, waktu kedatangan-Mu tidak lama lagi. Engkau ada di ambang pintu kedatangan yang kedua kali. Kami harus belajar dan siap Tuhan untuk menyongsong Engkau pada kali yang kedua. Berkati kami. Mari Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Urapi kami semua agar setiap kata firman Allah menjadi berkat. Kami percaya dan mempercayakan hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua.
Tuhan Yesus memberkati kita. Inilah hari yang baik untuk kita semua. Karena setiap kali kita bisa memuji, menyembah, beribadah dengan firman, itulah hari yang baik. Ya, tidak selalu ada hari yang baik. Ada waktunya firman Tuhan tidak ada lagi. Ada waktunya tidak ada waktu untuk beribadah. Ya, saya percaya mari kita tetap mempersiapkan hidup kita menyongsong Tuhan Yesus datang kedua kali. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, mereka yang tua-tua, mereka sudah merasakan dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan tajam dan keras bahwa Tuhan Yesus segera datang. Kita jangan tidak suka dengar firman Tuhan itu menemplak kehidupan, kekurangan dosa kita. Kita menjadi marah. Kita maunya ingin dengar yang enak-enak, janji-janji yang enak. Bukan itu saudara. Yang hatinya Tuhan hari-hari ini adalah bahwa kita gerejanya segera disempurnakan, ya, menjadi serupa dengan Tuhan. Tema yang saya berikan hari ini adalah tidak yatim piatu. Jadi kita gereja Tuhan setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, orang-orang percaya tidak yatim piatu. Karena Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Dia naik, Roh Kudus turun. Jadi Tuhan naik tidak meninggalkan kita yatim piatu. Roh Kudus penghibur kekuatan bagi gereja yang hidup di dalam kita. Saudara harus tahu bahwa kita adalah baiknya Roh Kudus. Allah diam di dalam kita. Itu sebabnya tubuh kita harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Beribadah, menyembah kepada Tuhan. Tidak mendukakan Roh Kudus yang menyertai kita. Bukan sementara, tapi selama-lamanya. Itu sebabnya kita gereja Tuhan, orang percaya, tidak yatim piatu. Tapi ada Roh Kudus di dalam kita. Ya, kalau dulu Yesus Allah kita menjadi manusia, terbatas pada saat itu kehadirannya, ya, di Yerusalem, nanti di Kana, itu terbatas. Tapi Roh Kudus sekarang ada di mana-mana. Ada di Amerika, ada di Afrika, ada di Tiongkok, ada di Indonesia, ada di Surabaya, ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di sini. Hebat Tuhan itu. Ya, tak terjangkau dengan akal pikiran kita betapa baiknya Tuhan. Jadi kita jangan cuma bisa menyenangkan Tuhan dengan lip service kita, kata-kata kita, tapi buktikan bahwa memang kita adalah orang-orang percaya, setia, dan mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya. Aku datang kembali kepadamu. Ya. Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Jadi kita tidak ditinggalkan yatim piatu. Ya. Dan itu janji Tuhan buat kita. Sebab Tuhan pergi, Dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai. Sekarang baca Yohanes 14 ayat yang ke-15 dan 16 dan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu mengasihi, buktikan, turuti perintah Tuhan. Ya, taat kepada perintah Tuhan. Terus, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, itu dia penolong yang lain. Itulah Roh Kudus, Roh kebenaran yang menyertai kita selamanya. Jadi kita ini tidak yatim piatu.
Ayat 17, yaitu roh kebenaran. ya, Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia ya. dan tidak mengenal dia. Terus, Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. ya, Roh Kudus menyertai kita diam. Kalau kita baca lagi ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim nah, piatu. kita tidak yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, Tuhan Yesus berpesan, pesan terakhir sebelum dia naik ke surga. Ini pesan penting. Kalau ada orang tua akan meninggalkan dunia ini dan dia masih sadar, dia akan kumpulkan anak-anaknya, menantunya, cucunya, dan dia memberi pesan. Sebelum dia meninggal, dia beri pesan. Itu pesan penting. Pesan yang penting. Ketika oma saya akan meninggalkan dunia, ya, sebelumnya itu Tuhan perlihatkan dia dalam satu penglihatan mimpi atau apa, ya. Dia melihat surga begitu indah, penuh dengan taman-taman. Dia bayangkan, dia bilang luar biasa. Dia cerita sama anak-anaknya, termasuk mama saya yang masih sangat muda remaja. Mama saya dari 10 saudara paling bungsu, ya, bungsu. Jadi anak ke-10. Nah, mamanya cerita, dia melihat surga luar biasa indahnya. Dan heran, 3 hari sesudah itu dia pulang ke rumah bapak. Dia meninggal setelah dia bersih-bersih. Dia mandi bersih, kata mama saya. Dia memakai kebaya yang bagus, sarung yang baik. Ya, karena dia pakai kebaya dan sarung, rambutnya panjang, ya, disanggul dengan baik. Semua tidak tahu kalau hari itu dia akan meninggal dunia. Jadi dia meninggal tidak sakit, tidak ada apa-apa. Dia pergi ke rumah bapak. Jadi itu pesan buat orang tua, kami dan anak-anak cucu menantu. Ya, supaya percaya apa yang kata firman Allah, kata Alkitab. Karena itu jangan tidak percaya kalau saya katakan Yesus di ambang pintu kedatangan yang kedua kali, sementara banyak orang down, kasihnya hilang, sementara orang menjadi dingin, sementara orang menggaruk dunia, sementara orang mau cari kekayaan dunia, yang semuanya itu nanti dia kecewa luar biasa seperti Lot. Ya, saudara jangan tidak percaya. Alkitab ini kebenaran. Ya, saya juga tidak berbicara dari pemikiran saya, tidak. Karena saudara baca. Makanya saya khotbah sambil bacakan ayatnya. Jadi saya cuma menyampaikan apa yang ditulis oleh Alkitab. Ya, saudara bawa Alkitab, baca bersama. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai ayat 5. Ini pesan Tuhan Yesus, merupakan pesan terakhir sebelum dia naik ke surga. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem Ya. dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. ya, Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ya, sebab Yohanes membaptis dengan air, ya, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. ya. Jadi Tuhan bilang jangan meninggalkan apa? Yerusalem. Tempat di mana murid-murid beribadah, bersekutu bersama. Itu tempat di Yerusalem. Jadi jangan suka meninggalkan persekutuan, ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Ya, jangan suka meninggalkan persekutuan ibadah. Ya, Tuhan Yesus mengatakan ini sebelum naik ke surga.
dilarang. Itu sebabnya ketika dia tahu murid-murid terpencar-pencar, waktu dia mengalami mati untuk dosa kita, maka waktu dia bangkit, murid-murid tersebar-sebar. Di antaranya ada 2 orang murid yang tadinya di Yerusalem, meninggalkan Yerusalem, berjalan turun ke Emmaus. Hari-hari ini saudara jangan berjalan turun, ya, jangan meninggalkan jam-jam ibadah, persekutuan di Yerusalem, memuji-muji Allah, menyembah, beribadah, mempersembahkan korban. Tetapi Tuhan itu mau datang kepada mereka yang jalannya sudah meninggalkan Yerusalem. Bahkan 2 murid ini yang berjalan ke Emmaus dalam keadaan kecewa luar biasa. Katanya dia itu juru selamat. Katanya dia itu akan memulihkan kita. Katanya saya mengharapkan dulu dia jadi pembebas kita. Tetapi pada hari itu kami lihat dia mati menggenaskan. Siksa, darah mengucur. Kami jadi saksi melihat itu. Ya. Jadi apa pengharapannya kepada Tuhan? Ini kalau pengharapan soal makan, minum, ya, hidup di dunia, nanti orang bisa kecewa. Kalau cuma pengharapan seperti itu, Korintus mengatakan kita manusia paling malang. Mau menjadikan Yesus raja perut kita, raja untuk perkara dunia kita, salah. Ya. Coba kita baca Lukas 24. Injil Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, Ya. yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Nah, ini orang sudah meninggalkan 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Terus Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, Ya. lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. ya, Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, ya. sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Iya, ini orang sudah kabur matanya. Tidak tahu kalau itu Yesus. Karena begitu kecewa. Ya. Wah, ini Tuhan ini tidak bisa diharapkan. Jadi tinggalkan. Ya. Terus Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" ya, Maka berhentilah mereka dengan muka muram. ya, Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem Ya. yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" ya. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Ya. Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah Ya. dan di depan seluruh bangsa kami. Ya, terus Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, Ya. dan mereka telah menyalibkannya." mereka sudah menyalibkan. Tidak ada harapan. Ya. Terus Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. akhirnya dia mengatakan padahal dahulu. Ini kecewa. Aduh, dulu saya kira dia bisa kasih saya makan gratis, padahal. Ya toh? Kecewa toh. Kenapa tinggalkan Yerusalem? Kecewa. Berjalan turun ke Emmaus.
Dulu kita kira, ya, lapar, dia pecahkan roti dari 5 ketul, 2 ikan, semua kita makan kenyang. Waduh, masih ada 12 bakul. Jadi selama dia ada sama kita tidak akan lapar. Sekarang dia sudah pergi, makanya kita ini sekarang kecewa sudah, ya sudah tinggalkan Yerusalem. Banyak orang Kristen hanya mengharapkan Yesus untuk lapar perutnya, kekayaan dunia, jabatannya di dunia, pangkatnya. Nanti saudara kecewa, ya, sudah kecewa. Padahal, nah, baca lagi ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. ya, Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. ya, Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur ya, dan tidak menemukan mayatnya. ya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Nah, ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, Nah, betapa lambannya hatimu." orang bodoh bukan karena IQ-nya kurang, tapi bodoh di sini menurut pengamatan Tuhan. Ya, bodoh, lamban hatimu, tidak percaya. Sama banyak orang Kristen, tidak percaya itu pendeta itu khotbah, Tuhan mau datang mana, semuanya masih bagus kok. Tiba-tiba hujan turun, zaman Nuh khotbah, hujan mau turun menghukum kita, air bah. Nggak percaya Allah ini Nuh ini, ya. Zaman Sodom diberitakan bahwa Sodom akan dibakar. Berolok-olok kamu ini. Coba, nanti api turun kaget, habis. Ini zaman hamba-hamba Tuhan yang baik dan benar, yang punya beban atas jiwa-jiwa. Dia akan memberitahu Tuhan Yesus segera datang. Dunia sedang akan dibakar. Api belerang. Jangan mau kaget seperti orang di zaman Nuh, di zaman Lot. Api sudah turun, mau lari kemana? Ya. Sekarang ini ada firman. Ya. Nah, tetapi Tuhan dengan sabar. Ayat 27, mari kita baca Lukas 24 tadi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, Ya. mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. ya, Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." ya. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ini waktu kita desak Tuhan. Tuhan jangan tinggalkan saya. Ya, Tuhan jangan tinggalkan keluarga saya. Nah, ini waktu mendesak Tuhan. Ya. Lanjut. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ya, Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. perjamuan suci itu firman menjadi daging. Ya, itu berita yang dikatakan kita makan sampai Tuhan datang. Ini membuka
mata hati kita, bukan makan seenak-enak makan. Ada dosa makan juga. Ya, tidak berdamai makan saja. Makanya banyak orang sakit. Bukan hanya sakit fisik tapi sakit rohani. Tidak mau berdamai. Sekali musuh, tetap musuh sampai paku 4. Padahal berjamun suci kesempatan kita melihat Tuhan. Ya, jadi jangan makan sembarangan dengan tidak layak. Perjamuan suci jangan dibuat hanya mainan. Ya, anak-anak ya. Makanya ada gereja hamba Tuhan menentukan anak-anak 12 tahun ke atas baru makan perjamuan suci. Dan dibuat main perjamuan kudus. Ya. Lalu terbuka mata mereka. Ayat 23, ayat 22 dan 23. Ayat 32 dan 33. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Ya. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Nah, Tuhan ini membuat orang kembali ke Yerusalem. Saya dan saudara didorong kembali ke persekutuan. Jangan suka meninggalkan jam-jam persekutuan ibadah. Ya. Terus di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. ya, Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. iya. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Ya. Jadi saudara, mereka kembali kemana? Yerusalem. Menceritakan. Dari sini saya ambil tema saya, Tuhan tidak tinggalkan kita yatim piatu. Ini 2 murid, tidak ditinggalkan. Dicari. Ya. Walaupun mereka diantaranya banyak hari-hari ini orang Kristen. Kalau saya tanya mereka, saya bicara, alasannya 1001. Ya, saya ingat saya dulu, ketika saya masih muda, tahun 60-an akhir, tahun 70-an awal. Banyak di antara saudara belum lahir. Tidak ada siang, tidak ada malam. Semua kejar untung, duit. Ya, saya sangat bersyukur Tuhan membuka mata saya untuk melihat Tuhan, melihat keadaan saya. Dan saya menangis luar biasa, hancur hati saya. Sadar, ini kemurahan, tidak semua orang dapat kemurahan. Ya, akhirnya saya terbuka mata. Oh, ternyata Tuhan itu jauh lebih penting dari segalanya. Sejak itu, saya jarang meninggalkan ibadat. Tidak pernah, hampir. Kata pendeta saya, kalau dia sakit dia tidak hadir, tapi kemurahan Tuhan. Jarang saya sakit terkapar tidak bangun dari tempat tidur. Kalau saudara kuat beribadah, urapan Tuhan Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Saudara boleh tua, lemah seperti usia kita. Ya, kadang-kadang kita baku dusu, tapi tetap aja tidak bisa, tetap lemas. Ya, jam 5, setengah 5 sudah bangun. Persiapkan ini, persiapkan itu. Ya. Coba kalau saudara rajin mau beribadah. Saya percaya
Soal akan penuh sukacita. Seperti Oma tadi bersaksi, usianya 77, tak mau ketinggalan. Masih muda, ayo. Ya. Ada rekan-rekan hamba Tuhan, mereka masih berapi-api berkhotbah, masih kuat kencang urapan. Umur sudah 80 lebih. Ya, coba. Masih orang muda loyo-loyo. Ya. Apa yang dipikirin? Masa depan, kerja, nafkah, jabatan, pangkat. Saudara nanti menangis seperti Esau. Ya, Alkitab mengatakan Esau mencucurkan air mata, tapi tidak beroleh kesempatan. Ini kesempatan. Ya, kembali ke Yerusalem. Tadi janji Tuhan apa? Jangan meninggalkan Yerusalem. Karena akan diberikan. Tolong baca lagi Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Ya. ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dia larang meninggalkan Yerusalem. Dilarang. Ya, terus. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, Ya. sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus itu pembaptis Roh Kudus. Kalau Yohanes membaptis dengan air, tapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Hanya orang tidak tahu apa itu Roh Kudus. Ya. Tadi saya sudah bilang, Roh Kudus itu menyertai kita, tinggal di sini. Jangan dimatikan, jangan didukacitakan. Ya. Nah, pada waktu Yesus bangkit, maka dia menampakkan diri kepada murid-murid pada waktu itu. 500-an lebih. Tetapi pada saat di kamar loteng Roh Kudus dituangkan, dicurahkan. Ya, dijanjikan itu dicurahkan, digenapi oleh Tuhan. Cuma ada 120 murid. Di mana 380, 400 orang itu di mana? Sebagian besar orang akan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Itu termasuk di akhir zaman. Tersandung, tidak tahan dengar firman, tajam, keras menegur, menemplak dosa, kekurangan. Dia cari enak. Dia tidak mau diperbaiki. Dia tidak mau bertobat. Orang-orang seperti ini nanti kecewa. Ya. Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng 120 murid. Sebagian besar di mana? Mari kita baca Alkitab kita. 1 Korintus 15 ayat 4 sampai ayat 7. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Nah, berarti waktu itu sudah ada 500 murid-murid selain Kefas, selain murid-murid yang selalu ikut sama mereka. Terus Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. ya. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, jadi ada 500 orang lebih. Tapi kalau kita baca Kisah Rasul yang dipenuhi di kamar loteng 120 murid. Tolong dibaca. Ya. Ayat 15 Kisah Rasul 1. Pada hari-hari itu
Berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Ya. Kira-kira 120 orang banyaknya. Nah, cuma sisa 120. Sebagian besar di mana? Anda tanya. Sebagian besar tidak tahu di mana rimbanya. Mereka ini tidak taat. Orang percaya itu harus taat. Kalau percaya tanpa ketaatan tidak selamat. Loh, masa ya lo baca Alkitab? Tapi kita nyanyi dulu, percaya saja, percaya saja. Loh ya, orang percaya itu namanya melakukan perintah Tuhan. Itu namanya orang percaya. Seorang papa bicara sama anaknya, kamu percaya ya, papa nanti bawa coklat sama kamu. Nggak percaya. Percaya, tapi papa pulang tidak ditungguin. Nah inilah banyak orang Kristen. Percaya Yesus datang kembali, percaya. Suruh perbaiki hidup, tidak. Gimana percayanya? Mereka ini 300 murid lebih tidak taat. Disuruh jangan tinggalkan Yerusalem. Itu pesan terakhir sebelum dia pergi dan nanti untuk datang kembali. Pesan penting itu seringkali dibuat orang tua yang mau meninggal. Sudah mau meninggal, dia beri pesan penting pada anak-anaknya. Itu pun tidak ditaati. Sekian banyak orang. Orang percaya taat itu artinya orang selamat. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Taat baru masuk sorga. Kalau cuma Tuhan, Tuhan tidak masuk sorga. Ya tahu. Lanjut. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya. Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Ya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak pernah kenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Banyak hamba Tuhan, nabi, menyebut dirinya guru, bernubuat, ngusir setan. Itu bukan jaminan ke sorga. Tapi tidak taat. Ya, nggak masuk sorga. Mereka kenapa tidak taat? Karena tidak tahu bertekun. Kita ini perlu jadi orang Kristen tekun. Kalau saya tidak tekun, begitu banyak kesulitan menjadi hamba Tuhan. Berarti saya patah di jalan, tidak akan sampai seperti hari ini. Ya, tekun. Kalau saudara dipercayakan pelayanan, tekuni. Kalau saudara dipercayakan kepercayaan iman kepada Kristus, tidak semua orang loh. Tidak semua orang bisa menerima kasih karunia. Kalau saudara bisa terima Yesus dan melakukan perintahnya, itu kasih karunia, kemurahan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini soal taat. Ketaatan itu sangat penting. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya,
Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini dua orang membangun rumah di atas dasar batu. Itu orang yang mendengar dan melakukan. Rumahnya tidak roboh, rumah rohaninya tidak roboh, selamat. Tapi yang dengar tapi tidak melakukan, membangun rumah di atas pasir. Datang persoalan, percobaan, hujan, banjir, roboh karena fondasinya tidak kuat. Ya, makanya saya berani bilang percaya dan taat itu selamat. Itu 120 murid taat. Jangan tinggalkan Yerusalem ya. Akan kucurai Roh Kudus supaya jadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dan mereka taat. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus hanya dicurahkan kepada orang yang mau taat. Mau dengar-dengaran. Dan kita disertai Roh Kudus. Saya ke mall, ada Roh Kudus. Saya mau berbuat salah, ada Roh Kudus, kasih ingat. Kan indahnya luar biasa Tuhan itu. Tidak yatim piatu kita. Ya, nah kita perlu tekunan. Tekun itu artinya terus menerus ada kelanjutan. Ibrani 10 ayat 36. Semua tertulis di Alkitab. Tunggu kita baca saja. Sebab kamu memerlukan ketekunan, Ya, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ya. kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lanjut baca ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Sangat sedikit waktu. Terus, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, Ya. tanpa menangguhkan kedatangannya. ya Tuhan tidak tangguhkan kedatangan. Dia datang on time loh. On time. Jangan bilang, oh Tuhan tunda. Tidak. Tidak. Ya. Terus, Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, kalau saudara tekun hidupnya oleh iman, tidak mengundurkan diri, selamat. Selamat. Ini yang saya catat garis bawahi. Saudara boleh catat dan garis bawahi. Jangan pernah menukar kehidupan kekal kita bersama Tuhan dengan berkat-berkat sementara di dunia. Jangan pernah tukar Yesus, kehidupan kekal, dengan semua yang bersifat sementara di dunia. Entah itu jabatan tinggi, entah itu harta yang banyak, entah itu gelar yang hebat. Gelar hebat, jabatan tinggi, banyak uang, tidak menyelamatkan. Jadi jangan jual Yesus seperti Yudas 30 keping perak. Karena ingin uang, cinta uang. 30 keping pun jadi, perak lagi bukan emas. Harganya Tuhan. Karena itu kita hati-hati di akhir zaman ini. Keselamatan bisa hilang. Siapa bilang sekali Yesus tetap percaya terselamat. Keselamatan bisa hilang. Jangan sampai hilang. Kalau tidak mau taat kepada hukum Tuhan, hilang. Nah, contohnya yang tidak mau taat siapa? Cinta uang siapa? Loh, Yudas Iskariot. Itu termasuk di bilangan 12 rasul, 12 murid. Yudas Iskariot adalah orang yang dicuci kaki oleh Tuhan juga. Bayangkan, menikmati perjalanan dengan Tuhan, melihat mujizat orang mati bangkit.
Melihat mujizat 5 ketul roti 2 ikan untuk makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak dan perempuan. Dipercayakan pegang uang kas. Hebat ini Yudas. Bendahara loh, tapi suka curi. Nah ini suka curi dari uang kas yang dia pegang. Karena apa? Terlalu cinta uang. Banyak orang Kristen terlalu cinta uang. Cintanya kepada uang luar biasa. Sampai persepuluhan pun tidak dikembalikan milik Tuhan. Sampai persembahan pun tidak dihiraukan. Terlalu cinta uang. Mengejar untung. Tinggalkan ibadah. Nanti hari Minggu depan masih ada ibadah. Padahal belum tentu. Hidupmu itu Alkitab mengatakan seperti uap. Hari ini ada, besok belum tentu ada. Hari ini kalau kau datang dengar firman, firman itu untukmu, pada saat itu kau bertobat, kau selamat. Tahu-tahu keluar meninggal dunia, sudah selamat. Dah, masa ya? Iya. Itu saya tidak lupa. Di gereja kami dulu ada orang yang menjalankan kolekta. Selesai menjalankan kolekta, dia jatuh, meninggal dunia di tempat ibadah. Ya. Siapa tahu itu firman untuk kamu. Selesai itu sudah. Kita tidak tahu. Pas Tuhan menempa, ampuni saya Tuhan. Oh saya itu Tuhan, saya salah. Jangan marah. Jangan tersinggung. Ya tahu. Kalau tersinggung, tidak datang dengar. Tahu-tahu turut berduka. Di mana ada waktu kesempatan dengar firman, dengar. Karena keselamatan yang kita punya bisa hilang. Tidak mau taat. Berseru Tuhan tapi tidak melakukan. Ya, pembuat kejahatan, kata Tuhan. Ya, usir setan, bernubuat, tapi Tuhan bilang, kamu pembuat kejahatan. Ya, pembuat kejahatan, bahasa Geriknya, bahasa Gerikanya itu disebut anomian. Anomian, pembuat kejahatan. Artinya tidak mau hidup menurut hukum dan ketetapan Allah. Ya. Ini ketaatan penting loh. Hidup menurut hukum ketetapan Allah. Orang yang murtad itu hilang keselamatan. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4-8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina namanya di muka umum. Nah, itu kan tidak mungkin dibaharui. Murtad, berpaling. Jadi jangan bangga aku orang Kristen pasti selamat. Saya ingat saya dulu. Saya ingat dulu saya gak pilih siang malam. Dan apa yang saya kumpulkan habis. Ya, beruntung Tuhan menolong saya, menyelamatkan saya.
Tidak ada tempat yang terbaik, terindah di dalam rumah Tuhan, menyembah dengan air mata, penuh dengan Roh Kudus. Sekarang banyak orang Kristen tidak penuh Roh Kudus, tidak bisa menyembah. Mau ke gereja pulang cepat-cepat, tidak bisa tunggu lama-lama, jangan khotbah lama-lama Pak Pendeta. Rasul Paulus khotbah lama sampai Eutikus duduk di jendela, jatuh dia, mati dari lantai 3. Habis itu dibangkitkan, naik lagi, bicara lagi Rasul Paulus. Ini hari-hari butuh firman, saudara. Mau ibadah cepat-cepat, cerita-cerita kongko-kongko di luar, di mall, di restoran, bisa lama. Cerita di telepon, dah rasa 1 jam. Coba HP ini, di mana-mana orang punya HP, anak-anak kecil pun punya HP, tukang becak punya HP, ya, kuli-kuli bangunan semua punya HP, dan HP ini berguna untuk kita komunikasi, bisa melihat hal yang baik. Saudara boleh dengar hal-hal yang baik. Jangan cuma pergunakan untuk lihat film-film yang tidak berguna. Ya, saudara mati rohani, tidak bisa sembahyang. Ya. Anak-anak ya, saya sudah lihat anak-anak sini yang suka HP sekali. Begitu sesebar HP. Ya. Kan begitu ya. Jangan sengaja berbuat dosa. Kalau sengaja berbuat dosa, hilang keselamatan. Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sudah memperoleh pengetahuan setelah tentang kebenaran, kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Iya. Terus, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Iya, itulah. Jadi hati-hati ya. Perbuatan daging, Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ini menghilangkan keselamatan. Tolong dibaca. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, terus percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Jadi keselamatan bisa hilang. Tapi juga ada orang hampir tidak selamat, akhirnya selamat juga. Hampir tidak selamat. Ya, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Terus? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Terus? Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Nah, terus? Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Terus? Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Dari dalam api ini hampir tidak selamat. Karena itu mari kita bangun rumah rohani kita.
dengan bahan yang tahan api. Dari emas, perak, bukan kayu, daging. Jangan tersinggung-singgung dengan firman. Itu daging, ini daging tak tahan. Ya. Kalau orang membangun rumah rohani dengan emas, makin tajam, makin keras Tuhan menegur saya, makin hancur hatinya. Kalau tersinggung, apa yang tersinggung? Ini daging, ini kayu bahannya. Tapi kalau saudara tidak tersinggung, malah terima kasih Tuhan, Tuhan menyatakan kasih kepada saya. Selamat, saudara membangun rumah rohani dari perkakas yang mulia. Tapi kalau daging, itu riskan sekali, berbahaya. Mari kita bangun rumah rohani kita. Selamat sempurna. Selamat sempurna. Alkitab mengajar saya dan saudara. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 mulai. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Sempurna selamat, tapi bertambah, bertumbuh. Itu iman kepada kebajikan terus bertumbuh. Membangun rumah rohani seperti itu, mempunyai hak penuh masuk. Saya mau kembali ke sini. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus mesti meninggalkan dunia sementara? Supaya apa? Ia menyediakan tempat bagiku dan bagi saudara. Itu tempat jangan sampai tidak dihuni. Nah, karena itu kita jangan tidak selamat sempurna seperti 2 Petrus bilang. Jangan sudah bangun rumah tapi dari bahan daging, terbakar, tersandung-sandung. Mari, Tuhan sudah sediakan tempat. Tuhan bilang jangan gelisah. Sekarang dunia sedang dilanda kesulitan, banyak orang sulit. Tuhan sediakan tempat. Jangan gelisah hatimu. Itu naiknya Tuhan ke surga. Sudah bisa baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Baca di rumah PR. Kemudian Tuhan naik ke surga, alasannya yang kedua, menjadi pengantara, imam besar antara Allah dan kita, dia melayani. Ibrani 7 ayat 25 ini baca. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dia pengantara saya dan Bapa.
Pengantara yang tepat dan benar adalah Yesus Kristus. Terus, Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. itulah imam besar yang kita butuhkan. Yang ketiga, alasan Tuhan naik, supaya Roh Kudus turun. Ya, kita sudah baca tadi, supaya Roh Kudus turun. Atau baca Yohanes 16 ayat yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, Ya, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perlu supaya kita tahu kebenaran demi kebenaran. Roh Kudus datang untuk membawa kita mengenal kebenaran, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Alkitab ini kebenaran. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita tidak suka baca, tidak suka belajar, tidak suka menekuni. Anak-anak dari kecil saya sudah tahu, ini tidak suka baca, ini suka baca, ini tidak suka, ini suka belajar, mau belajar. Ya. Kalau saya lihat anak itu, saya lihat orang tua. Saudara marah lagi, tersinggung. Lah iya memang benar. Ya. Coba dibaca 1 Raja-Raja 1 ayat 5 dan 6. Kita tidak ada salahnya, tidak ada yang salah. Sungguh. Jangan saudara hari-hari ini salahkan anak saudara. Anak ini mereka punya penghasilan, saya tidak punya penghasilan. Anak saya ini tidak mau bantu orang tua. Saudara jangan nuntut. Itu karena didikan kita salah dari kecil. Kalau saudara tidak salah didik, tidak salah asuh, saudara akan menikmati, menuai. 1 Raja-Raja 1 ayat 5 dan 6. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Ya. Selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan. Nah, karena dia tidak pernah ditegur. Terus baca. Mengapa engkau berbuat begitu? Kenapa berbuat begitu kamu? Ia pun sangat elok perawakannya. Terlalu gagah, terlalu ganteng. Anak saya ini sayang sekali. Jadi biar salah tidak pernah ditegur. Akhirnya apa? Berontak. Papanya masih hidup, dia mau ganti jadi raja. Jangan selama hidup anak saudara tidak pernah ditegur. Disalah dibiarkan, dapatnya dihajar. Sayang kok. Aduh, mau pukul anak. Asal saudara jangan pukul dengan nafsu. Kalau dia bicara, kamu bilang, diam. Dia tidak mau diam. Nah, mau dia? Tidak. Pukul saya. Saudara punya anak selamat. Yang bahagia siapa kalau anak baik-baik semua? Ayo. Kalau saudara punya anak, tidak karu-karuan hidupnya. Mabuk, minum, judi, melawan orang tua. Saudara susah kan? Ya dah? Betul? Kalau saudara punya anak cucu sangat bagus, enak kan? Tapi dimulai tegur kalau salah. Kalau perlu pakai apa? Tongkat, rotan. Itu kan sudah saya bacakan pada hari kenaikan. Kalau kau menggunakan tongkat, anakmu tidak akan mati. Dipukul dengan rotan, tidak mati itu anak. Saudara tidak pukul dengan nafsu. Saudara didik. Ini kan Adonia berontak toh, mau jadi apa? Kan papanya masih hidup, dia mau jadi raja. Karena tidak pernah ditegur. Jadi kalau pendeta saudara tegur anak saudara, tamsia, terima kasih,
Pak Pendeta. Kita buat habis akal dengan kita pe anak. Ya kan? Betul ya? Atau marah sama pendeta? Ya, anak marah. Rugi saudara. Rugi. Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Ini ayat dibaca saya dengan anak kemarin. Anak semua baca, malam-malam kita baca sama-sama ayat ini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. ya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Mana ada anak tidak mau dihajar oleh ayahnya. Lanjut. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran Kalau kamu tidak diganjar, yang harus diderita setiap orang, ya, maka kamu bukanlah anak, bukan anak. tetapi anak-anak gampang. Kalau bukan anak kita, masa kita pukulin? Ya kan? Itu namanya anak gampang, anak haram. Bukan anak kita. Anak tetangga masa kita pukul? Anak kita yang kita pukul. Di manakah ada ayah tidak menghajar anaknya kalau salah? Nah, kalau terlalu sayang, terlalu dimanja, rugi saudara. Rugilah. Ya toh? Ini ya, 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 19. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ya, Ia masih anak-anak, Ya, masih yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. ya, Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil ya, dan membawa jubah itu kepadanya. ya, Apabila ia bersama-sama suaminya Ya. pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. ya. Jadi saudara, anak saudara masih kecil seperti Hana. Samuel dibawa ke bait Allah, kasih baju. Imamnya masih kecil untuk melayani. Yang enak siapa saudara? Akhirnya Samuel ini jadi nabi yang luar biasa sampai matinya. Nabi Samuel. Ya tak? Jangan diabaikan anak-anak saudara. Ingat, Tuhan Yesus akan datang segera kembali. Kita mau semua kita anak istri ada di sana. Ku mau di sana. Ya, goal kita adalah menjadi serupa Yesus. Karena itu hendaklah kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus hidup penuh dengan Roh Kudus. Itu dikatakan Efesus 5. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus dan jangan mendukakan Roh Kudus. Ini ayat terakhir baca. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, Ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini, jangan mabuk-mabuk. Penuh Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, Jangan dukacitakan Roh Allah. yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apalagi sampai memadamkan, mematikan Roh Kudus. Ya. Kalau kita mau goal kita nanti serupa Allah, serupa Yesus. Maka mulai sekarang di dunia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kata 1 Yohanes 2 ayat 6. Wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ini saya catat ya. Saudara boleh catat. Sorga tidak memerlukan keberhasilan atau jabatan apapun di dunia ini, atau sukses apapun. Sorga tidak butuh itu. Kejar keberhasilan, kejar pangkat, kejar apa saja. Sorga tidak butuh itu.
berusaha jadi orang kaya di dunia. Surga tidak butuh. Yang surga butuhkan standarnya surga. Standar surga. Karakter Kristus ada dalam kita. Ini jadi serupa Yesus. Serupa Tuhan Yesus, karakter. Itu standar surga. Bukan keberhasilan dunia, jangan usah kejar. Makin kejar dunia, makin soal terhilang. Tenggelam. Kenapa ada orang hamba Tuhan sudah senior tua? Mereka merupakan dokter yang pertama kali meninggalkan kedokterannya untuk apa? Jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Kenapa ada insinyur? Ya kalau kan kerja insinyur, kita dokter kan luar biasa lah. Kenapa mereka meninggalkan pekerjaannya? Dan sampai sekarang menjadi berkat. Di usia mereka sudah lanjut. Saya merindukan. Saya juga meninggalkan dunia saya, pekerjaan saya. Ya. Harapan saya dan saudara bukan dunia. Nanti kalau kita ketuk pintu surga, dari dalam tidak tanya, kamu apa? Direktur bank? Tidak. Oh, kamu apa ya? Oh, gubernur saya. Oh, saya menteri. Nggak ditanya itu. Itu bukan di surga punya. Nah, ya di surga apa? Karakternya Yesus menjadi sama dengan Tuhan. Itu ada di surga. Karena itu Tuhan Yesus naik ke surga, turunkan Roh Kudus untuk menemani kita, tidak meninggalkan kita yatim piatu. Terpuji Tuhanku. Tuhanku Yesus. I love you Yesus. Memang I love you nyatakan itu. Mengutamakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Jiwaku haus. Siapa yang haus? Datang pada Tuhan. Akan kasih-Mu. Siapa haus, ku beri minum. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Sirami taman hatiku. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Mari
angkat tanganmu menyembah Dia. Oh Yesus, kekasihku. Haleluya. Namamu kan kukir di hatiku. Mari Roh Kudus pulihkan kami. Hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ditinggal yatim piatu. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku. Bukan dunia, bukan dunia yang kita kasihi, bukan kerja kita, bukan jabatan kita. Di hatiku, oh rahmat sakalabaya labasakalamaya. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Hanya Tuhan itu kekasih. Bukan dunia, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan pekerjaan, bukan kekayaan kita. Oh Ramasyakaraba, Ramayalabasyakaraba. Ku mau setia Tuhan. Siapa yang belum dipenuhi Roh Kudus? Siapa yang belum dipenuhi Roh Kudus? Kalau haus jiwamu yang belum dipenuhi Roh Kudus, katakan Tuhan, saya merindukan itu. Jiwaku haus. Memang Roh Kudus sudah ada dalam saya, tapi saya mau sampai meluap dalam bejana tanah liat saya. Hargai Roh Kudus. Hargai Roh Kudus. Jangan duka citakan Roh Kudus. Taati firman Tuhan, maka engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Akan cinta. Saudara boleh menikmati hubungan dengan Tuhan. Sirami taman hati kering ini Tuhan. Oh Ramayasaka, Ramayasaka. Kalau kau penuh Roh Kudus, kau mengerti kehendak Tuhan, supaya kita selamat seluruh keluarga kita. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Namamu terukir di hatiku. Hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia,
setia selamanya. Kau lihat kehidupanmu lewat anak-anakmu. Kalau anak-anakmu tidak suka taat, pertanyaannya apakah engkau suka taat kepada Bapa di sorga? Silakan nangis kalau memang Tuhan menyadarkan. Silakan menyesal. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Rabaya Sakara Malama. Yesus segera datang kembali. Biar anak-anak kami kembali berkumpul dengan kami. Tidak ada anak kami terhilang. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ada yang terhilang karena tidak taat, biar Tuhan kembalikan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mana suamimu? Mana istrimu? Suamimu ada di gereja, sudah percaya. Apakah ketaatan kepada Tuhan ada? Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami. Haleluya, haleluya. Barang siapa haus akan kuberi minum, kata Yesus. Terima kasih Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Sirami Tuhan taman hati ini. siramilah Taman hati yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau Tuhan. hanyalah Kau. Oh Ramasyakala Malamasyakala Malamasyakala. Namamu kuukir di hatiku. Rabaya Syakala Bayala Basaya. Hidupku hanya bagimu. Yesus, Ku mau setia, Kau setia, setia padamu setia selamanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur hari ini boleh menikmati firman, menikmati perjamuan suci. Kami siap sedia menyongsong Tuhan Yesus datang kembali dan hidup penuh dengan Roh Kudus. Kami bahagia karena kami tidak ditinggalkan yatim dan piatu. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat tangan. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Amin. Namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidup ini Tuhan hanya bagi Engkau, hanya bagimu. Ku mau setia, setia selamanya. Terimalah berkat,
kasih karunia dan anugerah dari Bapa Surgawi, Putra Allah yang telah mengasihi kita, dan Roh Kudus yang diberikan pada kita menemani kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini sampai Dia datang kembali. Kita diberkati dan menjadi berkat dalam nama Yesus. Yang diberkati katakan amin.